So guys, welcome back to Updated Aiden Channel. Nama gue Greg. Jadi sekarang ini gue mau bagiin hal apa yang menjadi favorit gue dan hal apa yang kurang menjadi favorit gue selama gunain Samsung A52 2 bulan terakhir ini. Ya, buat kalian yang udah beli HP ini ataupun yang mungkin mau membeli HP ini, silahkan ditonton sampai habis dan langsung aja tanpa basa-basi lagi. Let's check it out. Ada satu fitur yang biasanya gue temuin di HP flagship bisa tersedia di HP mid-range, yaitu IP rating. Artinya HP ini punya IP67 water and dust resistant yang gunanya ketika kalian harus angkat telepon di kondisi hujan lebat, HP ini akan aman-aman aja. Dan kalau misalkan HP ini nggak sengaja tenggelam di kedalaman air 1 meter selama 30 menit, HP ini akan aman-aman aja. Tapi ingat, fitur ini tuh lebih ke emergency fitur yang kalau misalkan gak kepepet, jangan dilakukan secara sengaja. Karena warranty akan void kalau rusaknya karena air. Software di HP ini run di Android 11 dengan tampilan antarmuka menggunakan One UI 3.1 terbaru. Kalau soal user interface dari Samsung, gak perlu gue bahas lebih jauh lagi kali ya. Karena sama-sama kita tahu udah easy to use, user friendly, dan banyak fiturnya. Nah, sekarang gue mau bahas soal software update. Selama 2 bulan menggunakan HP ini, gue terima 2 kali update. Update pertama soal bug fixing dan security patch. Terus update kedua itu banyak banget improvementnya dalam soal kamera, multi-touch, touchscreen, bug fixing, dan security patch seperti yang bisa kalian lihat sekarang di sini atau di sini. Pokoknya di antara sini nanti akan gue taruh. Oh ya, masih dalam soal lifespan, untuk pertama kalinya di HP mid-range Samsung, mereka bisa menjanjikan 3 tahun software update sampai Android 14 dan security patch sampai 4 tahun yang sangat berguna. Jadi lifespan-nya tuh benar-benar panjang. Cocok buat kalian yang beli HP itu buat jangka lama. Jadi ganti HP itu tunggu rusak dulu, ya cocok. Kamera belakang di HP ini masih membawa setup quad kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 64 megapiksel dengan bukaan cahaya f1.7, 12 megapiksel ultra wide angle, 5 megapiksel macro lens, dan terakhir ada 5 megapiksel depth sensor. Untuk hasil foto setelah update software kedua, wah ini improvementnya sangat berasa. Di kondisi daylight, warna mendekati natural walaupun dalam soal saturation ini masih dinaikin. Even gue udah matiin AI atau scene optimizer-nya, tapi at least makin natural. Detailnya itu tajam. Bahkan ketika gue compare dengan 64 megapiksel mode-nya itu benar-benar tajam. Ya, mode 64 megapiksel hanya bisa menambah ketika kita mau zoom lebih jauh. Tapi dalam soal konsistensi detailnya udah bagus. Dynamic range-nya ngangkat, shadow, highlight itu beneran dapat semua, sampai ke lensa ultrawide-nya pun menurut gua bagus. Nah ini, warna. Sekarang pembedanya nggak 11-13 lagi, tapi lebih ke 11 banding 12. Artinya pembedanya itu sedikit, jadi mendekati natural. Detailnya juga tajam, dynamic range-nya makin ngangkat. Dan untuk distorsi, ya Samsung nggak pernah ngecewain lah ya. Ada auto fixing lewat AI. Dan untuk kondisi low light, dalam mode normal aja gua gak ada komplain. Warna yang ditangkap mendekati banget naturalnya. Detailnya tajam, objeknya kelihatan. Dan even ketika kita mau foto dalam kondisi cahaya yang kurang, itu masih kelihatan bentuk objeknya. Dan ketika gue pindahin ke mode night mode, ya saturationnya itu sama kontrasnya bisa naik lebih terang, tapi green lebih berasa. Jadi gue lebih prefer ke mode normal aja karena detailnya bagus, warnanya mendekati natural ketimbang night mode yang kurang natural aja. Jadi gue berharap semoga dalam soal night mode masih bisa diimprove lagi lewat software update mendatang. Oke, gue lanjut bagian kamera depan. HP ini punya resolusi 32 megapiksel dengan bukaan cahaya f2.2 yang hasil fotonya dalam soal skin tone mendekati natural walaupun ada berasa sedikit beautify padahal udah gue matiin. Jadi di bagian lipstick itu kelihatan warna merah padahal aslinya tuh nggak semerah itu. Tapi dalam soal detail udah tajam, ketika kita zoom itu tidak ada extra software sharpening sehingga pori-pori itu lebih terlihat soft yang cewek-cewek pasti suka. Bokehnya rapi, dynamic range-nya juga bagus. Jadi ketika kalian mau selfie di belakang kalian itu menghadap matahari, ya hasil foto background-nya masih sedikit kelihatan lah ya.
Bang, untuk perekaman video HP ini gimana? Apakah stabil atau tidak? Well, untuk primary lens kamera belakangnya sekarang tersedia Optic Image Stabilization. Jadi ada kombinasi OIS plus EIS yang bikin hasil video stabil kayak pakai gimbal. Dan kalau kalian mau nge-record sambil lari-larian pun, tinggal nyalain fitur Super Steady, maka hasil video lagi-lagi bisa stabil kayak pakai gimbal, cuy. Gila, stabil banget. Walaupun perlu gua kasih tahu, ketika kalian mau record pakai fitur Super Steady, ya kondisi cahaya harus cukup. Kalau nggak, hasil video tuh bakalan noise, grain, dan berasa gelap aja. Jadi, make sure record dalam kondisi cahaya yang cukup. Dan untuk pertama kalinya perekaman video di kamera depan tersedia EIS, jadi udah bisa dipakai vlog yang stabil. Dan by the way, untuk menjawab pertanyaan kalian, ya waktu gue ngerilis video 7 alasan kenapa harus beli HP ini, ada yang nanya, Bang, kalau kita nge-record 1080p 60fps dan 4K 30fps, apakah stabil? Jawabannya tidak. Tapi kan ada OIS, Bang. Ya, OIS itu perlu ekstra stabilisasi lagi lewat EIS, biar hasil video lebih stabil. Tapi sayang, EIS-nya tidak jalan di mode 4K 30fps dan 1080p 60fps ya. Untuk pertama kalinya ketika Samsung attempt bawa fitur stereo speaker ke HP mid-range, hasilnya itu nggak malu-maluin sama sekali. Ya, kualitas suaranya tuh bagus. Bassnya berasa, treble-nya dapat, vokal, clarity bagus, overall tuh balance. Walaupun dalam tingkat volume menurut gua masih bukan terkeras yang pernah gua denger di kelasnya, tapi intinya udah bagus. Jadi buat kalian yang penasaran dengan sound quality yang ada di HP ini, make sure pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendapat kualitas gambaran dari HP yang satu ini. Langsung gue play di volume 100%. Ya, kayak gitu. By the way, port jack 3.5 yang nggak dipunyain HP flagship mereka atau flagshipnya Samsung masih tersedia di HP mid-range-nya dong. Dan untuk fitur Dolby Atmos juga bisa berjalan lewat speaker tanpa harus colokin earphone-nya. Jadi bassnya itu lebih berasa lah ketika kita mau nonton ataupun denger musik. Dalam soal performa pun dapat peningkatan yang berasa. Dari sebelumnya Samsung A51 menggunakan Exynos 9611 dengan sistem fabrikasi 10 nanometer, sekarang di Samsung A52 menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G dengan sistem fabrikasi 8 nanometer yang Antutunya bisa hit di angka 313 ribuan. Dan untuk performanya, setelah update software kedua ada peningkatan. Gua ngetes pakai game Genshin Impact. Kalau sebelumnya atau sebelum update itu frame dropnya cukup berasa dan ada isu stutter ketika layarnya nggak disentuh selama 5 menit pas di in-game. Wah, udah di fix. Jadi sekarang lebih konsisten. Walaupun angkanya atau FPS yang didapat gak fully 30 FPS, masih di 24-26, tapi yang penting konstan dan playable. Kalau soal suhu masih aman, ketika dimainin pakai full cellular data bisa hit di 43 derajat aja. Dan game kedua yang gue coba adalah Mobile Legends Bang Bang, dapat settingan di HD on, High Frame Rate Mode on, Shadow on, dan settingan grafik tertinggi mentok di high aja, belum bisa ultra. Tapi so far untuk konsistensi, FPS yang dikasih beneran bagus, jarang frame drop, dan untuk suhu tertinggi ketika dimainin pakai full cellular data cuma hit di 40 derajat aja. Intinya dalam soal performa, ketika dapat software update kedua, wah makin membaik. Buat kalian yang berencana upgrade dari Samsung A51 ke HP ini, gak usah bingung karena tampak desain layar depannya tuh sama persis. Ukuran di 6,5 inch. Desain menggunakan Infinity O display dengan bezel yang kurang lebih sama tipisnya. Panel menggunakan Super AMOLED dan resolusi di Full HD+. Tapi tentu ada perubahan, semakin kalian pakai makin berasa. Total ada 3 perubahan yang gua rasain. Pertama, brightness tuh bisa makin cerah. Ya, sekarang bisa nyentuh sampai 800 nits untuk maximal brightness yang bikin penggunaan di kondisi outdoor terik matahari yang cerah gak akan ngeblok isi konten layar. Ya, jadi mau backgroundnya putih pun isi layar HP masih kelihatan.
Kedua, refresh rate dari sebelumnya menggunakan regular 60Hz aja, sekarang jadi 90Hz yang cukup konsisten. Bahkan ketika baterai udah mau habis pun, ya jarang frame dropnya. Ketika baterai 5% barulah mulai sering berasa, tapi yang penting udah konsisten. Apapun yang kalian lihat dan sentuh berasa mulus. Ketiga, ketahanan layarnya dari sebelumnya menggunakan Corning Gorilla Glass 3 sekarang jadi ke versi 5 yang lebih durable plus dapet free screen protector bawaan juga. Kalau kita ngomongin soal user experience, panel layar Super AMOLED dan resolusi Full HD Plus dari Samsung rasanya nggak pernah ngecewain. Tajam, vivid, vibrant. Dan kalau kalian tanya, Bang, gimana soal touch sensitivity atau touch responsitivity yang ada di HP ini? So far bagus, tapi ketika gue main Mobile Legends di analog kiri tuh rasanya susah kesentuh. Kayak kurang responsif aja yang bikin gue tuh jadi sering mati karena gak mau gerak. Gue berharap semoga multitouch-nya itu bisa lebih di-improve. Tapi kalau soal touch sendiri gue gak ngerasain udah responsif. Pas pertama kali gue ngeliat desain HP ini secara overall memberikan kesan yang campur aduk. Kok gini banget? Hal yang gue kurang suka, HP ini makin tebal dan berat. Setebal 8,4 mm dari sebelumnya 7,9 mm dan seberat 189 gram. Padahal sebelumnya di Samsung A51 itu seenteng 172 gram. Jadi perbedaannya cukup jauh. Berasa banget lah pas pertama kali kalian pegang HP ini. Kedua, bahan materialnya sekarang jadi menggunakan fully polycarbonate yang somehow di back covernya itu berasa tipis dan terasa murah aja. Padahal sebelumnya di Samsung A51 menggunakan glass stick yang lebih berasa solid dan terlihat mewah. Walaupun desain yang sekarang ini ya nggak jelek-jelek amat. Gue suka menggunakan single color dan finishingnya itu doff matte dengan bentuk kamera ala-ala flagship. Jadi cukup kekinian. Kalau soal desain gue nggak ada komplain. Ketiga, yang bikin gue bingung lagi dengan body setebal ini, BAM kameranya tuh masih berasa. Jadi kalau kalian mau pakai HP ini tanpa case dan taruh di meja, bakalan berasa goyang-goyang. Kalau soal ini ya bisa diatasin dengan pakai free jelly case bawaan yang di-include. Tapi yang bikin gue sedih itu tadi, bodinya makin tebal dan berat. Dengan body yang setebal ini, untungnya kapasitas baterai juga di-upgrade. Dari sebelumnya di Samsung A51 menggunakan 4000 mAh aja, sekarang jadi 4500 mAh atau menambah 500 mAh yang cukup berasa. Gua pakai dengan pemakaian yang intens setiap harinya dan yang gua track itu bisa dapat screen on time 8 jam 35 menit udah dipakai. Arahin jalan menggunakan Google Maps, scrolling Instagram berjam-jam, nonton YouTube dan main Mobile Legends semuanya dengan pemakaian full cellular data, refresh rate lock di 90Hz, brightness di set setengah lebih, dan ketika nonton itu volume gue set di 40%, hasilnya segini masih awet. Jadi menurut gue HP ini ya makin tebel ya kapasitas baterainya juga ngefek sih untungnya. Sistem unlock di HP ini tentu masih menggunakan teknologi fingerprint in display, tapi dalam soal performa unlock, gue notice bisa lebih cepat, akurat, dan responsif ketimbang Samsung A51 kemarin. Kalau misalkan kita mau unlock gak nyampe sedetik, bisa langsung kebuka. Padahal sebelumnya di Samsung A51 kemarin, ketika kita mau nge-reach waktu yang sama atau under 1 detik, ya kita harus daftarin 2 kali sidik jari yang sama. Tapi di HP ini nggak perlu lagi, which is very good. Dan opsi kedua tentu ada face recognition dengan performa unlock yang gak gitu cepet, tapi ya oke lah, masih bisa diandalkan. Lagi-lagi karena panel layar HP ini masih menggunakan Super AMOLED, otomatis fitur kesukaan gue yaitu Always On Display masih tersedia. Jadi buat kalian yang belum tahu fungsinya, Always On Display itu bisa ngecek jam, tanggal, baterai sampai notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya. Bahkan bisa kalian custom sesuai preferensi. Gue suka banget dan sangat ngebantu. Bisa kalian adjust juga, mau nyalanya dari pagi sampai malam, all day, atau berapa jam doang, bisa semuanya. Dan fitur NFC atau Near Field Communication ya tentu masih tersedia. Jadi kalian bisa ngecek saldo e-money, bahkan sampai top up saldo e-money langsung dari HP tanpa harus ke gerai offline manapun. Nah yang ini mungkin jadi deal breaker buat beberapa orang, yaitu soal expansion. Karena HP ini cuma tersedia 2 slot aja, yaitu 1 slot dedicated SIM dan 1 lagi slot hybrid. Artinya, kalian harus milih mau pakein HP ini jadi 2 nomor dalam 1 HP yang support dual 4G plus VoLTE,
atau mau pakai satu nomor plus upgrade internal memori menggunakan microSD yang support sampai 1 TB. Jadi ya kalian mesti milih. By the way, HP ini belum support 5G. Dan kalau kalian tanya, Bang, apakah bisa di-update jadi 5G? Jawabannya nggak bisa, karena 5G itu berbentuk hardware. Dan chipset HP ini belum 5G ready. So guys, itu dia video review 2 bulan bersama Samsung A52 versi channel up-to-date IDN. Jadi semua kelebihan dan kekurangan bisa kalian lihat sendiri. Dan pertanyaan terakhir, dengan harga Rp4.999.000 untuk base model, apakah HP ini layak untuk dibeli? Menurut gue pribadi, ini layak. Bahkan, ya ini Samsung A52 adalah seri worth it untuk dibeli di tahun 2021 versi gua. Jadi buat yang mau beli silakan aja, apalagi lifespan-nya pun panjang. Walaupun ya memang belum support 5G, tapi 5G sendiri masih bertahap. Masih ya 3 tahun lagi baru rampung 100%. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.